You're late. What the hell are you doing here? I think not. It's everyone you love. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Shooter. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-7 dan ke-8. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Solotov kembali ke ruangan bankirnya. Dia seperti mencari sesuatu di sana, namun rupanya berangkas itu telah kosong. Sementara itu, Bobley dan Johnson berada di dalam mobil polisi Meksiko. Mereka tidak menyebutkan identitas aslinya. Everyone has family that's gonna miss. Mereka bahkan diharuskan membayar denda $5.000 jika ingin bebas. Akhirnya mereka sampai di Portasol. Welcome to Portasol. Mobil Bobley pun disita sebagai jaminan mereka. Dan inilah film Shooter. Memphis yang sedang bersama Jeffrey melihat sebuah berkas pemecatan Xander. Just gotta dig a little deeper. You normally see reports like? Dan terlampir di sana laporan psikologi yang tidak masuk akal sehingga membuat Memphis mengambil kesimpulan I'm trying to discredit him. bahwa Xander telah dijebak layaknya seperti Bobley. Di tempat persembunyiannya, Solotov menghubungi beberapa bank yang dimana dia menyimpan seluruh uangnya. Ternyata seluruh rekeningnya telah ditutup dan itu artinya sekarang dia bangkrut. Kembali ke Bobley dan Johnson yang berada di penjara Meksiko. Mereka harus menyusun rencana agar bisa keluar dari penjara ini. We get out of here. For now, we need a plan. These assholes don't try to kill us in here. Tiba-tiba seorang tahanan dari kelompok mafia datang dan mengejek mereka. Tak terima dengan hal itu, Johnson menghajarnya. Perbuatan itu tidak disukai oleh Bobley karena cepat atau lambat kelompoknya akan mengganggu mereka lagi. Di samping itu, Julie kembali datang ke tempat latihan menembak. Namun karena aksinya kemarin, pemilik tempat itu menolaknya masuk. Hey you. Rupanya, Solotov kembali datang ke sana. Dari Julie, dia mendapat informasi bahwa Bobley berada di luar kota. He's hunting with the boys. How wondrous and glorious the life of a traveling salesman. Namun Bobley akan datang di sebuah acara komunitas gereja dan Julie mengundang untuk bertemu dengannya. Good one. Bobley dan Johnson mulai merencanakan pelarian mereka. One doesn't even have his mag all the way. Wrong place, wrong time. That's no reason to kill. Di sisi lain, Bobley melihat seorang tahanan membawa pisau untuk menyerang mereka. Dan saat mendekatinya, ini yang dilakukan oleh Bobley. I don't give a shit. Ketika mereka sedang menikmati makan siang di sana, Johnson kembali mengungkapkan penyesalannya telah menjebak Bobley tahun lalu. About last year. When you set me up, you're gonna have Payne kill me at the assassination. Send your ordnance 100 feet away from the target. Termasuk harus membunuh ibunya Donnie dengan terpaksa. That's all you got? No right side. She was 70 years old. I had to do it. At least now you're telling the truth. Memphis dan Jeffrey datang ke markas Marine Record yang dimana Theo ditempatkan di sana. Memphis meminta bantuan Theo tentang berkas gender yang dipalsukan. Because I don't want to file a warrant. Okay, shit got weird after Germany. It's best if I stay low. Karena itu berhubungan dengan kejadian di Jerman dan heroin CIA. He's got a wife, child, and you should be. Petugas penjara kemudian masuk dan membawa Bobley. The guards stand on the outside. I never believed it.
Bobley dipaksa kepala penjara itu untuk menyerahkan isi berangkas milik Carlos yang bankirnya Solotov jika Bobley ingin dibebaskan. Well, I don't know any Carl. Tapi Bobley mengelak memiliki berkas tersebut. Julie mengatakan kepada Estella bahwa Bobley sedang berada di Meksiko. Hal ini didengar oleh Solotov. Lalu, Solotov mencari informasi ke polisi federal di sana untuk mencari keberadaan Bobley. Johnson dan Bobley dengan sengaja membuat keributan di penjara ini. Memphis lalu mengantar Theo untuk masuk ke kantornya di pusat data marinir. Tujuannya mencari pelaku dari pembuat berkas palsu itu. Karena ulah mereka, Bobley dan Johnson dimasukkan ke dalam peti, sel isolasinya penjara Meksiko. Welcome to your new prisons. Memphis sudah menunggu lama, tapi Theo tidak kunjung datang dan akhirnya memutuskan untuk langsung masuk sendiri dan mencari berkas tersebut. Dalam peti ini, Bobley kembali bertanya apa alasannya hingga dia berani menjebaknya tahun lalu. Bobley mengenal Johnson bukanlah sosok bajingan. Johnson lalu mengungkapkan dirinya terjebak oleh kalangan atas, terutama Patricia Gregson yang telah mendoktrinnya seakan dia adalah pelopor perubahan. Huh? It's not guys like you and me. Well, at least tell me you felt like shit when you came to my house and saw me. Bobley kembali dibawa ke ruangan kepala penjara, namun dia tidak melihat di mana Johnson berada. Hal itu dimanfaatkan Bobley untuk mengambil sebuah koin. Menurutnya, Johnson telah mengatakan di mana posisi berkas tersebut berada. Koin itu lalu diberikan kepada Johnson. Kembali ke Julie, saat dirinya sedang berada di supermarket, muncullah pria yang sengaja mendorongnya. Kemudian muncul pria lainnya, dan ternyata pria ini yang mengganggu Julie di tempat latihan menembak, hingga Julie menembakkan pistolnya persis di dekat telinga pria ini. What do you want? You want an apology? Karena pria ini melecehkan dia dan suaminya, Julie mengancam Bobley dapat menembaknya dari jarak jauh dengan bir di tangannya. Smoke your low-rent ass from 800 yards away with a beer in one hand. Terlihat Bobley dibawa mobil polisi Meksiko. Mereka rupanya berencana membunuh Bobley di tempat yang jauh dari penjara itu. Bukan Bobley Swagger namanya kalau tidak bisa membalikan keadaan. Bobley kemudian meminta lokasi mobilnya disimpan. Did he tell our surveyor where it is? Di sisi lain, Memphis rupanya tidak menemukan Theo di kantornya. Dia hanya menemukan sebuah foto dia dan seorang pria yang menggunakan pakaian rumah sakit atau penjara. Kembali ke Johnson yang mencoba membuka baut di ruangan peti itu menggunakan koin yang diberikan oleh Bobley. Namun tiba-tiba petugas datang dan berbicara tentang berkas yang tidak mereka temukan di mobilnya. It's not mine. Bobley sampai di sebuah bengkel dan terlihat mobilnya ada di sana. Dia kemudian melumpuhkan petugas bengkel di sana. ¿Qué pasó? Namun dua anjing herder menghalanginya untuk mengambil berkas itu. Dan ini yang dilakukan Bobley. Solotov datang ke penjara ini menyamar sebagai petugas ATF yang sedang menangani penjualan senjata ilegal, dan Johnson adalah incarannya. Untuk memuluskan misinya, dia bahkan menyuap kepala penjara ini. Bobley akhirnya kembali menemukan berkas itu di jok mobilnya. Setelah itu, dia kabur menggunakan motor. Di satu sisi, kepala penjara tidak menemukan Bobley di peti itu. Kemudian, Solotov menembak mati kepala penjara ini. Ketika Solotov pergi, Johnson dapat melarikan diri. Memphis akhirnya dapat menemukan tempat persembunyian Theo berbekal foto yang mereka temukan. Ternyata pria itu adalah saudaranya yang sedang dipenjara. Terungkap jika Theo telah menyalahgunakan wewenangnya untuk membuat laporan psikologis gender agar dipecat dari militer. Theo merasa ketakutan karena hal ini dilakukan atas perintah mereka. Terlihat Bobley sedang menyembunyikan berkas tersebut di sebuah tanah kosong dan menguburnya. Di sisi lain, Johnson sedang menyelinap untuk menyeberangi Meksiko. Bobley akhirnya sampai ke rumahnya.
Di sini Bobley mengatakan situasi semakin buruk dan Julie bersama Mary harus bersembunyi. You and Mary and Estella, you gotta get... Tiba-tiba, sheriff datang dan mengatakan Bob Winnick yang melaporkan Julie tentang ancaman pembunuhan kepadanya. Alhasil, Bobley pun menarik nafas. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Diperlihatkan perang antara Chechnya dan Rusia tahun 2005. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Solotov saat itu bertugas sebagai sniper dari pasukan Chechnya. Saat rekan-rekannya sibuk berdoa, Solotov sibuk melepaskan tembakan kepada pasukan Rusia. Tiba-tiba, pasukan Rusia melepaskan gas sarin. Solotov yang sudah sekarat dibawa 2 orang ke tempat aman, lalu mereka menyuntikkan semacam obat ke tubuhnya. Bobley kembali berbicara dengan Julie. Ancaman hukuman untuk Julie karena kasus ini adalah dipenjara selama 2 tahun. Yang belum dipahami Bobley, kenapa Julie bisa melakukan hal seperti itu. Julie mengungkapkan bahwa kejadian yang menimpa mereka dari tahun lalu ditambah kejadian di Jerman membuat trauma yang mendalam di dalam dirinya. Bobley kemudian meyakinkan dirinya akan menyelesaikan masalah ini. Dia hanya meminta Julie dan Mary pergi keluar kota untuk sementara waktu. Namun, Julie menolaknya karena sheriff melarangnya. Terlebih, dia sudah janji kepada komuni gereja akan mengadakan acara di sana. Sementara itu, Memphis, Jeffrey, dan Theo kembali mengadakan pertemuan. Memphis kembali menekannya untuk informasi tentang Atlas. Terungkap, seseorang menyuruh Theo untuk merekayasa catatan psikologis Zender dan menghancurkan karirnya. Solotov yang menyamar menjadi dokter PBB untuk membunuh istri Mullah adalah suruhan Atlas. Theo masih bisa bertahan hidup hingga hari ini karena dia mengambil uang mereka, tidak ada pilihan menurutnya. Dan faktanya, catatan psikologis Zender yang menyimpang membuat dia dianggap gila dan berita Jeffrey tidak dianggap. Kembali ke Bobley yang sedang melakukan panggilan menggunakan telepon satelit yang dia dapatkan dari kartel Meksiko. Rupanya, pria ini adalah bos sesungguhnya yang memiliki uang tersebut. Bobley meminta pertukaran uangnya dengan Solotov. Pria itu mengatakan Solotov akan menghubunginya karena uang tersebut bukan hanya miliknya namun juga milik Solotov. Di malam hari, Bobley memutuskan untuk pergi dan melakukan pengintaian. Akan tetapi, hal ini tidak disukai oleh Julie karena Bobley lebih banyak di luar daripada melindungi mereka. What you don't realize is I do the same damn thing. Terlihat Johnson sedang menyeberangi sebuah sungai agar bisa keluar dari Meksiko. Sesampainya di sebuah terowongan, tiba-tiba datang pasukan Meksiko dan saat mendekatinya, ini yang dilakukan Johnson. Doesn't look like the banditos we usually catch now, does it? Tak lama, datang patroli perbatasan Amerika dan membawa Johnson. This asshole stabbed my man. You're also under arrest. Pria yang sebelumnya dihubungi Bobley tampak bertemu dengan Patricia Gregson. Dia sedikit kecewa dengan kekacauan yang terjadi di perbatasan. Untuk pertama kalinya, Bobley dan Solotov saling mengintai dan melakukan komunikasi sambil mencari posisi satu sama lain. Bobley meminta nama dari bos Solotov yang memberinya sejumlah uang. Namun Solotov tidak mau memberikannya. Ketika di Afghanistan, Solotov mengungkapkan setelah menghabisi Donnie, dia lalu membidiknya, namun dengan sengaja dia hanya menembak pinggulnya agar Bobley berakhir karirnya di militer. Solotov melakukan itu karena telah mempelajari Bobley selama berminggu-minggu dan menyimpulkan dia sebagai pejuang sejati yang mencari kehidupan lain. Namun Bobley tidak sepenuhnya percaya dengan hal itu. Solotov dan Bobley dapat membaca posisinya satu sama lain. And you're in a high position, 70. Factoring in that I broke your wrist. Bahkan mereka siap melesatkan tembakan untuk mengakhiri peperangan mereka. I can take everything from you. Johnson terlihat berada di kantor polisi perbatasan. Polisi akan mengekstradisinya ke Meksiko karena dia membunuh orang di sana berdasarkan bukti video. Di pagi harinya, Bobley terlihat mendatangi lokasi Solotov saat tadi malam.
Dia bahkan mengukur tanah bekas senjata untuk menyimpulkan jenis senjata yang dia gunakan. Terlihat Julie pergi dari rumah dan membawa pistolnya. Johnson akhirnya dijemput. Bukan polisi Meksiko, namun terlihat pimpinannya adalah pria yang terlibat dengan Patricia. Johnson mengenal pria ini. Dan film kembali ke Bukares, Romania 2005. Rupanya, pria ini adalah orang yang menyelamatkan Solotov dalam peperangan. Pria ini melakukan teknik yang sama kepada Johnson saat ini untuk memberinya kehidupan. Tapi hidup mereka sepenuhnya menjadi miliknya. Terungkap juga di sini bahwa pria ini adalah Atlas. We are Atlas. Yang memiliki dana tidak terbatas, persenjataan pun tidak terbatas. Dengan syarat harus membuang perasaan, kesetiaan, dan amarahnya. Terungkap juga, seluruh keluarga Solotov termasuk istrinya yang sedang hamil terbunuh oleh pihak Rusia. Kesetiaan Solotov hanya untuk keluarganya. Solotov dijadikan tentara yang berbeda oleh mereka dan dianggap sebagai revolusi. And you will give me revolution. Johnson akan direkrut organisasi Atlas ini, namun tidak ada tempat bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Misi mereka dianggap sangat penting karena menjaga ketertiban di dunia. Johnson akan dijadikan senjata mereka untuk membunuh Solotov. Bahkan istri Johnson dibunuh atas perintah Solotov. Kembali ke Bobley yang terus menganalisa kemampuan yang dimiliki oleh Solotov. Terlebih dia ingat tangan kanannya patah oleh pukulannya. Hours in a place you can study yourself. Bobley lalu meminta bantuan Memphis untuk menjaga Julie dan Mary, sementara dirinya akan menghadapi Solotov. Thanks. Tadi duga Julie datang ke rumah orang yang terluka di telinga akibat letusan senjatanya. Hi. What the hell you want? Look, I know. Julie ternyata memberikan sebuah pistol klasik milik ayahnya Bobley sebagai simbol perdamaian. Namun pria ini tidak menghargai pemberian Julie dan mengusirnya. Get off my property. Now. Percakapan Julie kembali didengar oleh Solotov. Nampak dia sedang mempersiapkan sebuah bahan peledak. Memphis yang sedang bersama Jeffrey dan Theo merasakan ada hal yang aneh saat seorang wanita tiba-tiba menjatuhkan barang belanjaannya di jalanan. Go, 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 go! Johnson kemudian masuk ke gudang senjata milik Atlas. Terungkap mereka yang masuk dalam organisasi ini jangan harap bisa kembali. Bobley yang sudah rapi bukan langsung datang ke gereja. Namun dia terlebih dulu mendatangi tempat latihan tembak yang biasa Julie datangi. Dia membawa sebuah majalah bergambar senjata yang diperuntukkan untuk mereka yang terluka di tangan kanannya. Rupanya dari si Grey ini, Bobley mendapat informasi tentang sosok Travis yang dicurigai sebagai Solotov. His name is Travis. Is he 5'10", thin, dark hair, accent? What? Think you know him, Bobby? Yeah, I know him. Ketika sedang merekam acara gereja, Bobley mencoba menelepon Julie, namun dia malah memutus teleponnya. Tampak Johnson juga mendatangi gereja tersebut. Ketika Bobley sampai dan menodongkan senjatanya, You're late. tadi duga Solotov membawa peledak di sekujur tubuhnya, termasuk yang dia simpan di bawah altar. Memphis dan kedua temannya mulai panik karena ada mobil yang membuntuti mereka. Saat terjadi kemacetan, Theo memutuskan untuk keluar dan memasuki bis umum. Tadi duga seorang wanita menyuntiknya saat menaiki bis itu. Dalam posisi sekarat, Theo menyebutkan bahwa William Hayes adalah Atlas. Solotov mengatakan kepada Bobley dia menginginkan Atlas dan uang mereka sebagai bentuk keadilan, dan Solotov akan menghancurkan mereka. Bobley yang lebih mementingkan keselamatan keluarganya lalu memberikan pistolnya kepada Solotov. Saat keluar dari gereja tersebut, Johnson langsung menembak Solotov dan Bobley dengan sengaja menghalanginya. Stay down, stay down. I need you to stay down. Johnson menghentikan tembakannya setelah Bobley memberitahu kalau Solotov membawa bom. Lalu Solotov membawa Bobley pergi.
Julie dan jemaah gereja yang mendengar tembakan mulai ketakutan. Namun Julie memutuskan untuk pergi dan pulang ke rumahnya. Memphis lalu datang ke kantor Harry dan memaksa masuk ke ruangan bosnya. Terungkap di sini, William Hayes adalah seorang senator. Terlihat Solotov mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Bobley. Saat berkemas, Julie melihat gudangnya terbuka. Terlihat Johnson berada di sana. Dia menjelaskan telah menembak Solotov, namun Bobley menghalanginya hingga dialah yang tertembak. Julie pun mengakui Solotov menyamar menjadi Travis. Johnson lalu meminta HP Julie dan menghancurkannya. Dia meminta bantuan Julie untuk menyelesaikan masalah ini. I know you don't trust me, but I gotta finish this. Kali ini Solotov membantu Bobley karena membutuhkannya. Setelah itu, Bobley bisa jadi akan dibunuhnya. Teriakan Bobley yang kesakitan menutup episode ini. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 3.